Hai guys, lebaran kali ini karena satu dan lain hal nggak bisa mudik ke Jogja. So aku liburan tipis-tipis aja ke Bandung. By the way, karena hidupku tuh nggak bisa lepas dari gadget, jadi kali ini aku mau sharing experience aku pakai gadget-gadgetku selama liburan. Nah, meskipun tripnya singkat dan sebenarnya santai aja ya, nggak ada banyak rencana, tapi tetap aja kan perlu sedikit research mau nginep di mana dan mau ngapain aja di Bandung. Kalau soal research, aku lebih suka pakai Google Search di Pixel 7 Pro ini, karena sudah ada bumbu AI-nya. Bisa bantu kita bikin summary instead of buka web satu persatu. Dan dia juga bisa continuous question gitu, nyambung dari pertanyaan kita. Misalnya tanpa menuliskan kata Bandung lagi, dia udah tahu kalau konteksnya kita lagi bahas seputar Bandung. Dengan tetap menampilkan artikel asli, menurutku ini jauh lebih useful ya daripada kita pakai ChatGPT. Karena kalau mau explore lebih detail, kita bisa buka artikel aslinya. Untuk urusan booking hotel dan tiket, aku lebih sering pakai iPad. Karena experience browsing di iPad dengan extended monitor gini emang nyaman sih. Screen-nya luas, bisa punya banyak Windows dan aplikasi, sehingga bikin planning sama reservasi hotel itu jadi lebih nyaman gitu. Itinerary singkat biasanya aku bikin di Notion, karena modelnya itu enak banget. Kayak Excel biasa, tapi bisa ditampilkan dalam berbagai macam view kayak begini. So, trip kali ini emang pengennya hasil free, jadi sengaja nggak bawa mobil sendiri. So, kita milih pakai transportasi publik, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS. Kereta cepat pertama di Indonesia dan sekaligus yang pertama di ASEAN ini sudah beroperasi sekitar 6 bulan ya. Dulu waktu launching awal, aku udah nyobain juga one day trip Jakarta-Bandung. Nyaman banget sih, mulai dari stasiunnya yang kayak airport, kemudian terintegrasi dengan LRT, terus perjalanannya singkat dan nyaman. Kecepatan dan ketepatan jadwalnya itu loh luar biasa. Nah, sekarang di stasiun Halim ini udah makin banyak ya tenan yang buka seperti Subway, Indomaret, Starbucks, dan sebagainya. Di atas juga banyak food stall yang menyediakan makanan dan minuman namun tetap rapi dan bersih. Traveling dengan gaya nyantai celana pendidikan gini tentunya emang butuh sling bag yang nyaman ya buat naruh barang-barang kayak dompet segala macam. Pilihanku jatuh pada Billroy Light Sling varian Chalk yang berkapasitas 7 liter. Seri Light merupakan varian sling bag Billroy yang paling murah dan paling ringan. Ini bahannya pakai ripstop nylon yang ringan gitu, tapi durable. Sehingga sling bag ini cukup tipis ya kalau masih kosong. Bahkan bisa digulung kalau lagi nggak dipakai. Untuk traveling kali ini emang niatnya mau sambil ngonten ya, makanya di sling bag ini aku isi alat-alat ngonten yang aku pakai ya. Ada Google Pixel 7 Pro sebagai kamera utamaku, untuk cam grip supaya megang pixelnya lebih firm dan stabil gitu ya. Nothing Ear 2 untuk dengerin musik, Insta360 One X2 sama sticknya, phone cooler, mini tripod, dan untuk power bank aku pakai Basius Adamen 20.000 mAh. Ini baru sih power banknya, belum sempat review, langsung sekalian cobain aja di trip ini. Selain kapasitasnya yang besar 20.000, fitur yang paling aku cari adalah kemampuan outputnya yang bisa sampai dengan 65 watt ya, jadi bisa buat ngecas laptop. Terus inputnya juga bisa sampai 60 watt, jadi untuk ngecas power banknya sendiri juga nggak makan waktu yang lama. Nah, ini juga udah dilengkapi dengan display, jadi bisa mantau berapa volt atau ampere yang dialirkan. Ukuran dan bobotnya sih masih acceptable ya, desainnya cukup keren dengan bahan aluminium dan warna biru yang metalik ini. Selain gadget, tentunya sling bag ini aku pakai buat bawa dompet dan mini wallet gini ya. Kartu yang lagi aku pakai ditaruh di mini wallet aja supaya kalau hilang atau ketinggalan tuh nggak habis-habisan. Selain itu dompet, tas, sama sling bag aku pasangin tracker kayak gini buat jaga-jaga kalau ketinggalan itu masih bisa tracking posisinya di mana. Ya walaupun efektivitasnya masih kurang ya karena baru bisa menyimpan lokasi terakhir aja yang terkoneksi dengan HP kita. Ambience dari stasiun KCIC Halim ini emang modern banget ya, beda sama stasiun kereta api lainnya yang mayoritas memang bangunan kuno dari zaman Belanda. Ambience-nya tuh mirip airport, ada mesin ticketing di bawah, ini self-service, kemudian kalau masuk area tunggu tuh juga pakai scan barcode gitu ya, dari tiket fisik ataupun aplikasi. Terus sebelum masukin ruangan tunggu juga di X-ray scan, kayak di bandara, kemudian ada boarding signage yang cukup besar ya, untuk informasi nomor perjalanan mana yang sudah bisa check-in dan masuk kereta. Untuk trip 3-4 hari gini biasanya aku packing pakai koper dari Xiaomi, yaitu Mi Luggage Business 20 inch cabin friendly. Sebenarnya ini koper biasa sih dari sisi desain ataupun kelengkapannya, tapi yang spesial di kompartemen depannya itu didesain dengan 7 pocket fit for tablet, PC, kamera, or other ya. Tapi yang jelas ini rodanya enak sih, dan juga dilengkapi dengan TSA double lock ya buat kompartemen depan dan belakang jadi lebih aman. Buat barang personal lainnya, aku pakai PackSafe X Anti-Theft 16 inch commuter backpack. Ini biasanya sehari-hari aku pakai buat ke kantor sih, tapi kalau lagi traveling kayak begini, biasanya aku pakai buat bawa iPad, keyboard lipat, stand lipat, charger. Ini chargernya 100 watt dari Basius, kemudian alat-alat ngonten dan jaket. Selain desainnya yang sleek, fitur pengamannya yang berupa double lock ini juga bikin hati tenang ya, nggak gampang dibuka resletingnya.
Pukul 10.20 on time kereta Whoosh berangkat. Nah, untuk smartwatch aku masih pakai Oppo Watch nih, simply karena suka banget sama bentuknya. Belum ada bentuk lain yang serak sih selain yang ini. Dan emang jarang pakai jam ya, jadi meskipun baterainya udah boros, gampang habis, tapi tetap dipakai juga. Jakarta Padalarang yang berjarak sekitar 125 km itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit ya. Terus dilanjutkan dengan naik kereta feeder Padalarang Stasiun Bandung, kurang lebih 19-20 menit lah. Nah, selama perjalanan atau selama trip ini tentunya gadget yang paling bekerja keras adalah Google Pixel 7 Pro ku ini. Nyala terus buat foto-foto, buat rekam video, dari sekedar yang buat update sosmed sampai bikin konten buat YouTube semacam ini. Google Pixel 7 Pro ini sudah aku pakai selama 1 tahun ya. So far masih belum pengen beralih ke iPhone ataupun Samsung sih. Karena UI-nya yang simple, helpful, AI feature-nya itu kepake banget, dan performance kamera yang top notch ya. Sehingga aku puas sih selama ini pakai Google Pixel 7 Pro ini. Ya meskipun kadang-kadang kesel kalau lagi gampang panas gitu ya. Tapi emang aku Pixel fans sih, dari dulu selalu pakai Pixel, jadi agak bias sih. Fitur cabin noise yang lebih rendah berhasil meredam getaran dan suara dengan lebih optimal, sehingga perjalanan terasa mulus dan lancar. Ini beneran kayak naik mobil listrik gitu lah. Tapi naik kereta itu memang paling enjoy menikmati pemandangan sambil dengerin musik pakai TWS gini. Nah, ini aku pakainya Nothing Ear 2. Buat aku ini kualitas suaranya udah mantap sih. Akhirnya kita nyampe di Bandung guys. Sedikit cerita sejarah ya, pada tahun 1810 Gubernur Hindia Belanda yaitu William H. Daendels itu menjadikan Bandung sebagai kota persinggahan. Nah, di awal tahun 20-an itu pemerintah Hindia Belanda mau memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung sini. Tapi rencana itu gagal karena pecahnya Perang Dunia Kedua ya. Mereka udah nggak punya duit. Alhasil Bandung memang diwarnai dengan berbagai arsitektur kolonial yang keren-keren, seperti gedung Drigler. Drigler dirancang oleh arsitek Belanda namanya Albert Frederick Alberts dan selesai dibangun pada tahun 1938. Alberts mengadaptasi gaya arsitektur New Bowen yang mengutamakan kesederhanaan bentuk. Nah, kalau sekarang ini The Drigler udah beralih fungsi nih, dipakai oleh Bank BTPN. Jalan-jalan ke Bandung tentunya nggak sah ya kalau kita nggak ngerasain masakan Sunda. Salah satunya adalah nasi timbel. Makanya begitu nyampe di Bandung jam 12 kita makan di restoran Bumi Aki Heritage. Nasi timbel adalah makanan khas Sunda yang berupa nasi yang dibungkus dengan daun pisang, bentuknya bulat lonjong kayak lemper lah ya, dilengkapi dengan sayur asam, lalapan, dan berbagai macam lauk seperti daging empal, ikan asin, tahu tempe, dan ada pilihan lainnya juga sih. Karena campur-campur tadi, nasi timbel memiliki palet rasa yang lengkap ya, ada campuran rasa asam, manis, pedas, asin, dan segernya lalapan. Itu bikin cita rasanya jadi strong dan unik ya. Kami memilih nginap di Hotel Swiss Bell Resort Dago Heritage supaya dapat udara yang segar dan view yang seger ya, tapi nggak terlalu jauh dari pusat kota. View-nya yang menghadap langsung ke lapangan golf ini bikin ada mata karena semuanya hijau gitu ya. Di sela-sela liburan, aku masih sempetin untuk buka email, balas komen YouTube, browsing materi konten di iPad, sama sambil menikmati pemandangan pagi dari kamar hotel ini. Hotel ini juga terkenal dengan kolam renang air hangatnya ya, sambil melihat view indah lapangan golf dan kota Bandung di bawahnya. Google Pixel Pro ini sudah dilengkapi dengan IP68 rating ya, artinya ini tahan debu dan air sampai dengan kedalaman 1,5 meter untuk 30 menit. Jadi aku cukup pede sih untuk pakai foto-foto di pinggir kolam atau bahkan nyelam di underwater gini, asal nggak terlalu lama ya. Dan juga yang bikin pede adalah karena sudah ada mekanisme sensor di USB portnya. Jadi kalau USB portnya ini kotor atau basah, dia akan kasih warning gitu. Terus dia nggak mau dipakai untuk ngecas. Jadi aman karena nggak akan korslet. Area Dago atas ini memang banyak bertebaran resto dan kafe-kafe cantik dan ngehit ya. Salah satunya adalah Skyline Best View Resto. Waktu ideal untuk berkunjung ke restoran ini adalah sore menjelang malam, karena kalian bisa melihat pemandangan lampu kota Bandung dari ketinggian sambil menikmati makan malam yang lezat. Hasil video di Google Pixel 7 Pro ini masih grainy sekali ya kalau untuk video di malam hari, karena dia belum kebagian fitur night sight video yang baru ada di Google Pixel 8 Pro. Nah, sekarang waktunya kita main air. Ya, di Kota Baru Parahyangan ada waterpark terbesar se-Jawa Barat, yaitu Wahoo Water World. Wahananya seru-seru dan cukup lengkap sih menurutku. Dan ini juga tempatnya masih cukup baru ya, mungkin baru 1,5 tahun atau 2 tahun gitu ya. Menariknya, kapasitas pengunjung di Wahoo Water World ini dibatasi hanya untuk 500 orang saja, sehingga kita bisa maksimal nih menikmati semua wahana karena antriannya nggak terlalu panjang. Dan sebagai pengunjung, aku juga merasa aman ya, karena pengawasan oleh petugas itu bisa lebih optimal gitu. Untuk momen kayak begini, emang Action Cam Insta360 itu udah paling pas ya, jadi andalan buat ngerekam momen. Karena tinggal tenteng aja, tinggal pegang pakai sticknya, kalian nggak perlu mikirin syutingnya ke arah mana.
Jadi kalian masih tetap bisa enjoy bermain kan, nggak pusing mikirin kamera taruh mana, arah kemana gitu kan, dan kalian nggak akan missing moment, karena di post editing kalian bisa atur tuh rasionya, bisa portrait kalau mau buat IG Reels, atau landscape kalau mau buat YouTube, ataupun kotak kalau mau buat posting Instagram, dan tentunya kalian juga bisa tentuin angle-nya sama lens view-nya, misalnya yang wide ataupun yang tiny planet yang unik kayak begini. Nah, masih di Kota Baru Parahyangan, di sini banyak juga bertebaran resto dan kafe-kafe yang enak ataupun cantik gitu ya. Salah satunya adalah Bain Temas Pizza and Artisan Bread. Ini kalau di sini dia di Best Pizzeria in Indonesia in 2023 ya. Ini award oleh 50 Top Pizza. Mengusung tradisional Neapolitan pizza yang masih di oven pakai oven batu bata gitu ya, sama kayu bakar. Kami mencoba pizza Brooklyner yang toppingnya berupa tomato sauce, dry mozzarella, sosis, dan pepperoni. Dan setelah kita coba emang rasanya mantap sih. Pantas lah kalau dia menang award gitu ya. Menikmati Kota Bandung tentu wajib mampir ke Jalan Braga ya, karena di jalan inilah asal-muasalnya Kota Bandung dijuluki Paris Van Java. Sepanjang jalan ini di zaman kolonial merupakan pusat belanja dan hiburan bagi warga Eropa yang tinggal di Indonesia. Nah, sekarang mari kita dengar sejarah nama Jalan Braga menurut si Google. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Jalan Braga. Jalan Braga berasal dari nama Theotila Braga, penulis naskah drama tahun-tahun 1834 sampai tahun 1924. Kawasan ini dulunya pernah menjadi markas perkumpulan drama Belanda. Menurut orang lokal, nama Braga berasal dari kata Sunda, ngabaraga, yang artinya berjalan di tepian sungai. Menikmati beverages di restoran Braga Permai yang sudah berumur 100 tahun lebih, bakmi cokin yang lagi ngehits, ataupun es krim secret kantina yang menyegarkan, sama gak ketinggalan juga ada steak klasik Bandung, Swiss Butcher, merupakan pilihan yang sulit dilewatkan di Jalan Braga ini, sambil menikmati suasana jalan yang estetik dan romantik. Tapi kalau budget lagi rada tipis, sebenarnya jajan kaki lima sambil nongkrong di kursi-kursi yang disediakan pun sudah sangat enjoyable ya. Terutama buat kamu yang masih jomblo nih, siapa tahu ketemu dengan nenggelis yang jadi jodoh. Suasana yang klasik romantis di Jalan Braga memang cocoknya direkam dengan sinematis efek gitu ya. Pakai fitur pen mode yang ada di Google Pixel 7 Pro ini. Jadi dia slow-mo, kemudian juga lebih stabil. Tinggal ditambahin lagu yang terdalamnya Peter Pan, udah jadi keren tuh video klip. Kalau bosan dengan makanan resto dan kafe-kafe, kalian bisa kulineran di Sudirman Street Day and Night Market. Di sini bentuknya kayak pujasera gitu, dia kumpulin berbagai macam kaki lima ya. Jadi kalian bisa rasain street food yang ada di Bandung. Ada pilihan makanan yang halal ataupun ada pilihan juga makanan yang non halal. Yang namanya refreshing itu memang mestinya singkat dan secukupnya aja ya. Karena kalau kelamaan malah jadi pusing karena duit habis buat spending. Cakep. Pantun kali. Meskipun relatif mahal, namun Wus ini buat aku tetap pilihan teraman dan ternyaman sih buat traveling ke Bandung. Hemat waktu dan pilihan waktu tripnya banyak gitu loh. Kalau ada yang perlu diimprove adalah kapasitas kereta feedernya yang mestinya diperbanyak ya, sesuai dengan jumlah kursi penumpang bus. Jadi nggak banyak yang berdiri gitu. Nah, itu tadi highlight singkat liburan ke Bandung yang dibumbu dengan pembahasan soal gadget-gadget yang aku pakai. Semoga bermanfaat sebagai informasi ataupun inspirasi. Saatnya balik ke realita, kembali ke Jakarta. Thank you for watching and adios.